Selamat siang Mbak Dani. Aku Siang. senang sekali bisa bertemu Mbak Dani. Saya ingat beberapa tahun lalu ya, ketika Mbak Dani bersama dengan kami, dengan Mbak Bini pada waktu itu sedang membicarakan bagaimana kekhawatiran rusaknya kebun raya Bogor karena dibuat lampu-lampu glowing itu ya. Glow. Dan Mbak Dami itu muncul dengan karakter yang khusus menyampaikan keilmuannya bagaimana dampak dari cahaya-cahaya itu terhadap serangga-serangga gitu. Aku sebagai orang belajar ilmu sosial gitu merasa, wah ilmu yang keren nih serangga gitu kan ya. Nah, kemudian eh, ilmu serangganya keluar lagi ketika kita ada di podcastnya Prof. Renald Kasali ya. Mbak Dami cerita mengapa para ilmuwan ketika negara sedang menghadapi persoalan berat itu tanpa komando bergerak. Lalu Mbak Dami mengatakan itu bisa dianalogikan dengan belalang gitu ya. Nah, saya ingin tahu juga, satu lagi Mbak Dami, aku pernah nanya sama Mbak Dami tentang serangga yang Mbak Dami kasih fotonya kepada kami, itu apa gitu. Apakah Mbak Dami boleh cerita nggak ketika kita mati, Springtail. ya, ketika kita mati, peristiwa apa yang terjadi dengan tubuh kita dan kehadiran serangga itu? Boleh nggak cerita tentang itu? Oke, iya ya. Jadi serangga ini memang uh, unappreciated species ya. Orang kalau ngeliat kecoa, ngeliat nyamuk, jadi memang ada beberapa spesies yang negatif yang kemudian membuat semua serangga dianggap jelek gitu ya. Nah, kalau tadi pertanyaan adalah ketika kita mati gitu ya, memang ada salah satu fungsi serangga yang nggak banyak dipahami, yaitu bagaimana mereka juga jadi bagian decomposer gitu. Jadi ketika manusia atau bangkai apapun lah, ketika ada binatang-binatang apapun mati, itu kan sebetulnya akan terjadi proses dekomposisi, akan jadi proses penguraian, dan itu dipengaruhi oleh berbagai macam organisme, dari bakteri ya, dan yang berperan sangat penting itu juga ya kemudian cacing dan sebagainya, tapi serangga itu juga menjadi sangat penting. Jadi sebetulnya ada ilmu yang sekarang disebut forensic entomology. Wow. Ya, jadi ketika ada bangkai, kemudian dilihat ada binatang apa yang ada di situ, apakah lalat jenis spesies apa, atau ada kumbang, itu kemudian orang bisa melihat kapan dia mati berdasarkan serangga-serangga yang ada, karena ini merupakan proses suksesi. Jadi serangga yang datang dulu apa, kemudian yang datang belakangan apa, itu sesuai dengan proses dekomposisi dari tubuh itu. Gitu. Jadi tanpa adanya serangga, proses daur ulang itu akan sangat lama terjadi, atau bahkan mungkin tidak sempurna terjadi proses dekomposisi. Padahal kita ini kan manusia dan tumbuhan dan semua hewan, ketika kita mati kan kita kembali ke alam ya, kita menjadi bagian dari tanah kembali, kemudian tubuh kita terurai, ada enzim-enzim yang menguraikan itu semua, kemudian kita kembali menjadi zat-zat anorganik lah itu, dan itu kemudian diambil kembali oleh siapapun, oleh tumbuhan. Yang pertama kali mengambil pasti tumbuhan ya, kemudian itu kembali menjadi fertil, menjadi pupuk bagi munculnya tanaman-tanaman yang lain gitu. Jadi ini peran serangga sebagai decomposer yang nggak begitu dipahami orang gitu, karena kenapa nggak sadar ya? Ya karena nggak pernah disampaikan kali informasinya ya, gitu. Jadi itu salah satu hubungan antara serangga dengan proses kematian, yang sebetulnya menjadi awal dari kehidupan. Jadi belajar tentang serangga yang kecil, yang kurang mendapat perhatian itu justru menjadi jendela untuk menyingkap hakikat dari kehidupan dan hubungan-hubungannya dengan berbagai macam alam, berbagai makhluk hidup yang begitu banyak dan beragam di alam semesta ini,
dan terutama juga melihat interconnectivity-nya ya, dan keberlangsungannya, lalu juga daur-daur ulangnya seperti apa. Dan Mbak Dami setelah mengetahui ilmu-ilmu serangga itu, lalu menghadapi kenyataan bagaimana kerusakan alam itu terjadi terus-menerus dengan sangat masif ya, Mbak Dami memikirkan apa ya proses-proses yang sekarang terjadi itu? Ya. Saya memang belajar serangga itu untuk entry point masuk ke lingkungan. Oke. Dari dulu saya memang, dari kecil saya I always want to be different, nggak tahu kenapa, bawaan kayaknya ya. Jadi waktu masuk IPB saya mikir, saya masuk jurusan apa ya yang jarang dimasukin orang, gitu. Supaya saya nggak usah saingan dengan yang lain gitu ya. Terus saya waktu tingkat 1, saya ngelihat-ngelihat, saya pikir, apa nih jurusan hama dan penyakit tanaman. Apa nih ya kok hama dan penyakit? Terus saya ngeliat serangga, saya pikir, oke. Karena sebetulnya hati saya itu di konservasi. Jadi saya memang senang lingkungan, saya ingin konservasi, tapi saya ingin entry point yang beda dari orang-orang lain. Nah, orang lain biasanya belajar hama itu kemudian untuk pertanian ya. Tapi saya masuk serangga itu untuk belajar konservasi. Jadi ketika saya pulang dari Amerika, kemudian saya bicara tentang konservasi serangga, mereka juga anggap, konservasi kok serangga? Konservasi itu kan burung, harimau, gajah. Serangga kok dikonservasi? Jadi I was different. Berhenti sebentar mikir, karena tadi Mbak merasa lonely ya. In a way that was me. Ya, jadi saya memang agak beda gitu ya, karena belajar serangga untuk mempelajari konservasi, tapi di samping itu saya ada di jurusan yang sebetulnya tugasnya adalah untuk bagaimana mengendalikan hama agar ketahanan pangan bisa tercapai. Wow. Nah, jadi di situ kemudian saya harus menemukan keseimbangan gitu antara kecintaan saya untuk lingkungan, tapi kemudian saya juga bertanggung jawab untuk berpikir tentang ketahanan pangan gitu. Dan ternyata ketemu itu sebetulnya saling nggak ada pertentangan sama sekali. Tapi awal-awalnya memang ketika pulang dari Amerika, it was a lonely world ya, terutama karena penelitian saya ini tentang bakteri yang menyerang wasp, yang kemudian waspnya itu kalau kena bakteri itu anaknya jadi betina semua. Anak jantannya dibunuh oleh bakteri itu. Jadi saya banyak penelitian tentang seks rasio. Kebayang nggak sih penelitian kok tentang seks rasio gitu kan? Kecil banget. Jadi waktu pulang disuruh presentasi S3-nya apa, saya presentasi seks rasio teori gini-gini. Terus orang kayak, okay, so how are you going to use that for pertanian gitu. Jadi orang-orang banyak menganggap saya harusnya masuk ke biologi dibandingkan pertanian. Tapi ternyata saya menemukan bahwa dengan basic science, justru dengan mempelajari sex ratio, itu penting sekali untuk teknik pengendalian hayati, biological control, untuk pertanian, karena dengan menggunakan teknik-teknik biological control ini, kita bisa mengurangi penggunaan pestisida. Nah, ketika mengurangi pestisida, berarti kita kan hidup lebih baik, alam menjadi lebih bersih dari polutan-polutan, begitu ya. Jadi basic science-nya itu kemudian ketemu gitu dengan implementasi yang berguna untuk kesehatan lingkungan. Begitu cerita singkatnya. Wah, tadi ada kata-kata kunci yang menarik ya, soal loneliness, basic science, dan kemudian apa kaitannya dengan kemanusiaan yang bisa dikontribusi dari ilmu-ilmu itu ya. Mbak Dami, tadi Mbak Dami menyebut soal ilmunya itu ada di pertanian, tapi juga cross-cut dengan biologi ya. Jadi artinya Mbak Dami barangkali juga memikirkan pentingnya interdisiplinaritas keilmuan untuk bisa menjelaskan persoalan secara lebih mendasar ya Mbak ya. Tadi Mbak Dami juga sampai bicara soal kedaulatan pangan, penghematan, karena ada temuan-temuan dari penelitiannya itu gitu, seks rasio segala macam ya. Aku pengen ketegasan dari Mbak Dami, sebenarnya Indonesia itu seberapa jauh memberi ruang kepada interdisiplinaritas keilmuan
Dan yang kedua nanti aku mau tanya soal basic science yang Indonesia tuh sangat lacking banget gitu ya. Tapi sekarang tentang pentingnya interdisiplinaritas dulu Mbak buat Ya, interdisiplin itu ya kita ketahui pasti sangat sangat penting lah ya. Kita nggak bisa bekerja in silos ya. Kita harusnya sangat bisa bekerja lintas disiplin, interdisiplin. Kemudian ya kalau interdisiplin itu kan bukan hanya sekedar multidisiplin ya, tapi betul menghasilkan sebuah interdisciplinarity yang baru. Tapi kenyataannya memang eh, penelitian bareng-bareng itu susah ya. Nggak tahu kenapa, apakah karena kita ego atau memang kesempatan untuk bisa bekerja bareng lintas disiplin ini, saya nggak mau bilang di-encourage ya. I mean, contoh di jurusan saya ada 2 bagian kan, hama penyakit itu bagian hama, bagian penyakit. Nah, penelitian itu kan harusnya bisa bareng-bareng kan. Wong tanamannya sama, tanaman kedelai kayak padi kayak ada diserang hama, ada diserang penyakit. Harusnya kita kan bisa risetnya bareng-bareng. Tapi kok seringnya kemudian riset sendiri-sendiri ya. Saya sering gitu ya. Ya, saya sering bertanya juga, bahkan sama teman-teman agronomi misalnya. Kita harusnya kerja bareng sama teman-teman agronomi juga gitu, tapi kita banyak sendiri-sendiri. Dugaan saya salah satu di antaranya mungkin karena research funding yang diberikan kepada kita itu selalu call for research-nya itu 100 juta, silahkan masing-masing masuk. Tapi nggak ada encouragement make a big riset bareng-bareng yang oke kasihlah 5M apa gimana pun kita attack bareng-bareng gitu ya. Jadi akhirnya kita cenderung untuk ya udah di offernya gitu, ya udah kita masing-masing mikir sendiri-sendiri aja. Jadi kita menjadi berpikir kecil. Itu mungkin salah satu tantangan kita ya untuk bisa betul-betul membangun riset-riset interdisiplin. Karena keterbaruan itu justru lahir ketika kita bareng-bareng riset interdisiplin. Saya kerjasama dengan Jerman. Penelitian kami di IPB dengan Jambi, dengan Jerman itu 12 tahun. Itu kita melihat perubahan land use dari hutan menjadi jungle rubber dan sawit. Kemudian kita melihat selama 12 tahun lebih ini kita melihat apa sih yang berubah dari hutan kalau dia menjadi sawit. Dan kita ada yang melihat biodiversity, ada yang melihat ecosystem service, ada yang melihat gas rumah kaca, ada yang melihat sosial ekonomi. Itu interdisiplin, long term research, dan hasilnya luar biasa. Ya, dan kita banyak menemukan apa ya temuan-temuan baru lah dari hasil interdisiplin ini. Jadi itu jawabannya. Sangat penting, tapi memang kita masih lacking ya. Saya jadi ingat saya pernah ada di Dewan Penelitian bersama dengan para profesor termasuk dari IPB. Itu teman-teman di sana mengatakan Indonesia memberikan dana penelitian yang kecil-kecil seperti hujan gerimis. Setiap orang melakukannya sendiri-sendiri karena kecil. Jadi nggak pernah terjadi apa-apa. Nggak pernah ada Indonesia tuh Center of Excellence dalam bidang apa sih, IPB, UI, dan lain, nggak pernah terjadi. Nah, saya mau balik ke soal juga mengapa yang menjadi keprihatinan saya sebagai orang ilmu sosial yang nggak ngerti soal sains ya, mengapa orang Indonesia yang dapat Nobel Prize winner itu hanya satu-satunya, yaitu Eichmann, pertama dan terakhir, nggak pernah ada. Terus saya ngobrol juga dengan tanya-tanya sama saintis itu, karena nggak ada basic research gitu yang tadi Mbak Dami katakan. Itu nggak pernah ada. Jadi kebijakan dari pemerintah itu memang tidak menganggap penting para ilmuwan itu memikirkan ilmu dari dia bangun tidur sampai mau tidur berpuluh-puluh tahun dia dedikasikan itu sehingga lahir karya-karya besar dan itu nggak akan bisa kalau nggak ada basic research yang didanai tanpa batas gitu. Iya, betul itu sekali. Makanya kita jadi mediocre aja sebagai negara. Iya nggak sih Mbak Dami? Iya, mungkin nanti Mbak Nana bisa nambahin yang ini penting banget nih. Karena saya sendiri ngerasa bahwa apa ya, kesulitannya ini karena ketika embel-embel risetnya itu harus dampak pada masyarakat gitu. Jadi selalu harus ada itu, risetnya juga harus riset terapan yang bisa menghasilkan kekayaan intelektual atau dampak pada masyarakat. Padahal basic research itu kan, I mean, let's look at DNA ketika ditemukan Watson and Crick.
Ketika mereka menemukan apa sih sebetulnya struktur DNA, kan mereka nggak mikir apa dampak, apa manfaat dari struktur DNA terhadap masyarakat. Mereka nggak mikir gitu kan. Dan itu baru ketahuan tuh setelah berapa 20 tahun ditemukan DNA, baru kemudian sekarang kita bisa menuju pada biotech itu karena we did the research 30-40 years ago. Di Indonesia itu tampaknya policy yang dibangun itu memang menghasilkan saintis yang mediocre karena kita berpikir kuantitatif tadi, semuanya harus bisa nilai berapa publikasi, berapa itu. Jadi bukan the essence of science to humanity and civilization. Boleh nanya lagi nggak? Mbak Dami kan Satu lagi. ilmuwan yang sangat serius, sangat berdedikasi terhadap ilmunya gitu ya. Tapi di sisi lain kan kita juga sebagai manusia biasa harus hidup sehari-hari. Itu gimana ya Mbak Dami menyeimbangkan balancing sebagai ilmuwan, harus juga ke pasar, harus juga masak gitu tuh, ngurusin anak ya. Iya, gitu-gitu. You know what? Aku tuh dulu waktu SMA tuh aku suka banget nyanyi loh. And I stop singing ketika aku masuk IPB. Iya, aku dulu suka banget nyanyi. And I just terus papa waktu aku masih kecil, aku ingat papa bilang, "Dam, suaramu tuh bagus loh. Kamu kalau latihan nyanyi itu kamu bagus gitu." But ya itu masuk IPB, kemudian di drill gitu, so I lost. I mean, I still love music, but I don't sing anymore. Sometimes I wonder why. Tapi balancing tadi mungkin saya senang nonton film ya. Jadi I always find time untuk nonton film-film yang saya sangat suka, dan saya senang juga mendengarkan musik walaupun tidak menyanyi lagi. Kemudian membaca ya mestinya ya. Jadi in the midst of all that, selalu berusaha mencuri waktu untuk bisa balancing itu. Boleh nyela. Iya. Itu saya sangat tersentuh oleh puisi-puisi yang Mbak Dami tuliskan. Ya. Jadi mungkin bakat seni menyanyi itu tadi mungkin ada disalurkan ya melalui puisi-puisi. Iya. Sangat indah. Saya nggak lupa itu. Iya. Dan kapan mulai itu? Jadi suatu waktu nanti menyanyi lagi ya Mbak? Iya, semoga saya menemukan itu kembali. Mbak Nana yang main Wah, betul. Ada yang menari. Betul. Pertanyaan terakhir, bagaimana bisa menciptakan CTSS? Itu di dalam ekosistem pengetahuan kita yang sangat linear, monodisiplin. Oke. Iya, jadi mungkin disebut dulu CTSS itu. Iya, jadi CTSS ini adalah sebuah center pusat kajian di IPB, namanya Center for Transdisciplinarity and Sustainability Science, atau bahasa Indonesianya saya selalu lupa, harus ingat, Pusat Kajian Sains Keberlanjutan dan Transdisiplin, PKSKT. Wow. Dan itu lahirnya memang Senat ya, ketika itu saya anggota Senat akademik, Senat IPB, kemudian Senat memikirkan bahwa the new science yang harus dikembangkan saat itu adalah tentang sustainability. This was back 2016 ya, ketika itu memang sustainability masih baru gitu ya. Sehingga Senat memang ditugaskan untuk membentuk panitia ad hoc, dan kemudian saya menjadi bagian. Pak Rektor sekarang, Pak Arief adalah ketua panitia ad hoc untuk membentuk naskah akademik, dan saya menjadi sekretaris dari panitia ad hoc itu. Kemudian kami menyelesaikan naskah akademik, dan naskah akademiknya itu memandatkan bahwa rektor harus menghasilkan sebuah center yang kemudian akan menjadi sekolah, ada new school of Sustainability Science yang harus dibangun oleh IPB. Nah, schoolnya belum ada, tapi CTSS memang sudah ada. Kemudian saya diminta Pak Rektor untuk menjadi kepala pusat kajian tersebut. Sehingga ketika kemudian berembuk, oke, namanya apa ya, karena transdisciplinarity itu adalah the heart of sustainability. Akhirnya kita mengambil judul transdisciplinarity, itu yang harus ada di dalam pusat kajian. Tapi awalnya memang apa itu transdisiplin gitu ya. Tapi sambil sekarang sudah berapa tahun, sangat senang makin banyak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kita. Mbak Mel,
Mbak Nana ini merupakan teman-teman yang ketika itu bersama-sama membangun sebuah kita ada webinar series gitu ya, dan kita bersama-sama membicarakan tentang transdisipliner. Menarik sekali. Keren Berbagai macam banget. ilmu bisa ketemu di situ. Keren sekali bahwa the heart of sustainability itu adalah transdisciplinarity. Transdisciplinarity. Keren, Betul. keren. 7.000%. Iya. Oke. Terima kasih banyak Mbak Dami. Terima kasih. Terima kasih. Keren sekali. Keren.